13.00 waktu Indonesia Barat, maka saya, Yola Levi Ananda, dengan NIM 240042 sebagai Ketua Badan Aspirasi DPMBK 2026 membuka rapat dengar pendapat dengan 3 kali ketukan palu. Melihat kehadiran panitia sudah memenuhi quorum, maka saya mohon izin memulai kegiatan rapat dengar pendapat dengan agenda bahasan peninjauan kembali rancangan anggaran pendapatan dan belanja organisasi atau RAPBO Hima BK tahun 2026. Selamat siang, Akang TDPM dan Hima BK. Terima kasih sebelumnya kepada Akang Tete dan hadirin yang sudah meluangkan waktunya pada siang hari ini dengan menghadiri rapat dengar pendapat selama beberapa waktu ke depan. Maka dengan ini, saya mohon izin bertanya kepada setiap fraksi mengenai mekanisme pemaparan draft penyesuaian RAPBO Hima BK. Apakah dari setiap fraksi ada yang ingin mengajukan tata cara pemaparannya? Kepada fraksi Badan Legislasi, apakah ingin mengajukan order? Belum ada jawaban, lalu ke Komisi 1, Komisi 2 atau Komisi 3, dipersilakan. Atau dari Badan Urusan Rumah Tangga atau Bakominfo, Badan Aspirasi, apakah ingin mengajukan order? Bagaimana rekan-rekan fraksi karena tidak boleh ada kekosongan dalam forum, apakah akan diajukan terlebih dahulu untuk skorsing? Saya ulangi, dari setiap fraksi apakah ada yang ingin mengajukan bagaimana tata cara pemaparannya? Dari fraksi Komisi 1, Komisi 2, atau Komisi 3, lalu dari Bakominfo, BURT, Badan Aspirasi, Badan Legislasi. Dari Badan Legislasi barangkali mau mengajukan, dipersilakan. Baik, terima kasih Pres. Dari Badan Legislasi mengajukan tata cara pembahasan itu dibahas yang ingin ditinjau kembali itu bagian mana di RAPBO lalu dilanjutkan oleh tanya jawab setiap fraksi. Tanya jawabnya dalam 2 termin kebanyakan gak ya? Satu terminnya berapa menit ya? 1 termin 15 menit mungkin. Boleh sambil membuka pandangan ke fraksi lain juga. Terima kasih.
Baik, saya ulangi ordernya dari Badan Legislasi untuk pemaparan itu dibahas yang ditinjau kembali, lalu dilanjut dengan tanya jawab eh, sebanyak 2 termin, satu terminnya 15 menit. Untuk 15 menit ini keseluruhan dari fraksi atau satu-satu? Satu fraksi, 1 kali 15 menit fleksibel. Untuk pemaparan draft penyesuaian RAPBO-nya mau dipaparkan oleh siapa? Dipaparkan oleh bendahara atau yang mengajukan peninjauan kembali. Siapa? Baik, saya ulangi ordernya dari fraksi Badan Legislasi. Untuk pemaparannya itu eh, dipaparkan oleh Bendahara Umum Hima BK atau pihak yang mengajukan peninjauan kembali. Lalu dilanjutkan dengan sesi tanya jawab sebanyak 2 termin. Satu terminnya selama 15 menit fleksibel. 15 menit fleksibel ini eh, satu terminnya untuk satu fraksi. Apakah benar? Benar, Pres. Oke, saya tanya dulu kepada setiap fraksi dari Komisi 1 bagaimana? Dari Komisi 2, Komisi 3, BURT, Badan Aspirasi, Badan Kominfo. Mungkin apabila tidak memungkinkan untuk on mic, boleh reaction. Dari Komisi 1, Komisi 2 bagaimana? Lalu Badan Kominfo. Kepada fraksi dari Hima BK juga bagaimana? Apakah setuju dengan order dari Badan Legislasi? Dari BPH, eh, PSDO, Kominfo, Sospol, KWU. Oke, karena dari setiap fraksi sudah setuju, maka dengan ini eh, saya sahkan untuk order pemaparan draft penyesuaiannya dengan 2 kali ketukan palu. Karena tata cara pembahasannya sudah disepakati, maka selanjutnya saya memohon bantuan dari rekan-rekan Hima BK supaya dibantu share screen draft penyesuaian RAPBO-nya. Akan Teteh juga dapat mengakses linknya secara langsung melalui kolom chat Zoom ini yang akan dikirimkan oleh rekan-rekan Badan Aspirasi, atau link bahan fraksi yang dapat diakses itu tercantum dalam rekaman RDP. Oke, ini aku izin share screen dulu ya, sebentar. Silakan. Oke, apakah share screen-nya sudah aman? Sudah, baik, terima kasih. Selanjutnya kepada Bendahara Umum Hima BK, yaitu Saudari Dea Siti Adila.
dan oleh setiap ketua bidang Hima BK yang akan mengajukan perubahan RAPBO-nya untuk memaparkan draft penyesuaian RAPBO-nya. Nanti juga boleh disebutkan ya apa yang mau diubah, rasionalisasinya, dan boleh juga tanggapan dari bendaharanya atas perubahan yang diajukan. Silakan. Oke, baik. Terima kasih, Pres. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Dia Siti Adila sebagai Bendahara Umum BK. Izin memaparkan terkait perubahan yang ada di RAPBO. Eh, baik, perubahannya itu ada pada bidang PSDO di program kerja upgrading dan refreshing. Itu ada penambahan anggaran terkait konsumsi K3. Anggarannya sebesar 15.000 dan dianggarkan dua bungkus dengan totalan 30.000. Jadi total dari anggaran upgrading dan refreshing itu sebesar 207.000. Lalu perubahan selanjutnya itu ada pada sebentar. Oke, ada pada bidang KWU yang memindahkan anggaran dari Danus KMBK ke Danus KWU. Danus KMBK sendiri itu menganggarkan price tag seharga 5.000 10 pieces dengan totalan 50.000. Anggaran tersebut dipindahkan ke Danus KWU di Danus KWU yaitu dengan modal dana usaha. Jadi totalannya itu sebesar 550.000 untuk satu paket. Seperti itu. Jadi untuk anggaran Danus KMBK-nya dihapus dan dipindahkan anggarannya ke Danus KWU. Seperti itu. Mungkin bisa ditambahkan oleh Devi dan Naila, silakan. Punten sebelumnya interupsi kepada presenter dan press, ini mah punten pisan. Iya, Ada boleh. yang Nggak baru, apa-apa. ada yang baru ngeh press, ini tuh kan RDP tuh ada syarat ininya ya, syarat quorumnya eh, buat Hima setengah N+1 berarti kurang lebihnya dari 83 ya, sorry 83 atau 82 lupa. Berarti minimal yang hadirnya 42-an gitu ya dari DPM 38 orang total berarti minimalnya dihadiri 19 orang gitu. Jadi totalnya antara 42 ditambah 19 tuh sekitar 60-an lah ya gitu yang hadirin dan ini masih 46 gitu barangkali. Gitu karena ini bagian dari standar atau aturan persidangan RDP gitu ya sebagai bentuk syarat partisipan gitu barangkali dari BPH. Oh ya, gitu gitu dulu aja deh Pres, mau minta tanggapannya dulu. Baik, mohon maaf ya sebelumnya saya juga baru nggak gitu dengan eh, aturan dari syarat quorum dari RDP gitu. Barangkali dari rekan-rekan Badan Aspirasi juga dari rekan-rekan Hima untuk mengingatkan gitu ya kepada rekan-rekan Hima dan DPM untuk segera hadir gitu ya agar segera memenuhi quorum karena sekarang baru 49 orang. Mohon maaf teman-teman. Oke, menindaklanjuti hal tersebut, Pres berarti dari BPH mungkin mau puntennya teman-teman semuanya izin skorsing dulu lah 15 menit fleksibel menunggu quorum gitu ya. Order dari BPH Presidium BPH DPM. Baik, karena ada order untuk skorsing selama 15 menit fleksibel dari BPH DPM, dari rekan-rekan yang lain, apakah setuju dengan order? Boleh reaction dari Badan Aspirasi, Badan Legislasi, eh, Badan Kominfo, Komisi 1, Komisi 2, Komisi 3, BURT, lalu dari rekan-rekan Hima juga boleh reaction apabila setuju.
Baik, mohon maaf kepada rekan-rekan dari Hima BK, dari Kominfo, Pendidikan, KWU, PSDO, Pemikat, apakah setuju dengan order skorsing 15 menit fleksibel untuk menunggu quorum? Dari DPMBK bagaimana? Dari Badan Kominfo, Komisi 1, Komisi 2, Komisi 3, BURT. Oke, karena dari seluruh fraksi sudah setuju dengan ini, order skorsing 15 menit, 1 kali 15 menit fleksibel untuk menunggu quorum, saya buka. Ayo, ayo diajakin lagi nih quorum. Oh ya, Susi, Jainul sambil dicekinnya anak-anaknya.
Baik, dikarenakan sudah quorum, sekarang sudah mencapai 70 partisipan, boleh kepada Badan Aspirasi untuk di stop dulu timernya. Dengan ini, skorsing 15 menit, saya cabut. Baik, sebelumnya, eh, kepada Badan Legislasi, apakah ordernya akan dilanjut atau diganti? Dipersilakan untuk on mic. Oke, baik. Terima kasih, Pres. Untuk order ada perubahan, jadi akan mencabut order yang lama, lalu mengajukan kembali order untuk bagian mekanismenya itu dipaparkan oleh masing-masing bidang yang mengajukan peninjauan kembali. Lalu disebutkan juga rasionalisasi dari pengajuan kembalinya itu apa, seperti apa. Lalu setelah itu ada tanggapan dari bendahara umum atas perubahan yang diajukan. Setelah itu dilanjut tanya jawab setelah semua bidang mengajukan perubahannya. Begitu mungkin Pres, agak panjang. Baik, terima kasih untuk sesi tanya jawabnya. Apakah seperti order yang di awal sebanyak 2 termin, satu terminnya 15 menit per fraksi? Untuk sesi tanya jawabnya tetap dengan 2 termin, namun untuk waktunya 1 kali 10 menit fleksibel. Baik, saya ulangi ordernya. Eh, untuk pemaparan itu akan dipaparkan oleh masing-masing bidang yang mengajukan pengajuan kembali. Disebutkan pula rasionalisasinya apa, dilanjut dengan tanggapan dari Bendahara Umum Hima BK atas perubahan yang diajukan. Lalu dilanjut dengan sesi tanya jawab kepada bidang yang mengajukan. Tanya jawab itu dilaksanakan sebanyak 2 termin. Satu terminnya selama 10 menit fleksibel per fraksi. Seperti itu? Yes, betul Pres. Baik, saya tanya kepada setiap fraksi, apakah setuju dengan order yang disampaikan oleh Badan Legislasi kepada rekan-rekan Hima dari PSDO, Sospol, Pendidikan, Pemikat, KWU, Komisi 3 dari DPM, Komisi 2, Komisi 1, lalu dari Kominfo, Amaka, BURT, BPH. Baik, karena sudah disetujui oleh rekan-rekan yang lain, dengan ini order saya sahkan. Mohon maaf sebelumnya teman-teman boleh dilanjutkan kembali dari pemaparannya kepada setiap eh, bidang oleh kepada setiap bidang yang mengajukan pengajuan kembali dipersilakan untuk memaparkan. Baik, mungkin mohon izin saya untuk bersuara gitu ya. Salah satu bidang yang mengajukan perubahan di sini adalah bidang PSDO, mengajukan penambahan anggaran pada program kerja upgrading dan refreshing, yaitu sebesar 15.000 dikali 2 bungkus untuk konsumsi K3. Rasionalisasi kenapa pada akhirnya mengajukan penambahan anggaran untuk konsumsi K3 karena selama keberjalanan periode himpunan dan dalam melaksanakan program kerja PSDO, kebanyakan program kerja PSDO itu menggunakan tempat atau area yang ada di lingkungan VIP. Maka dari itu, seperti yang mungkin teman-teman ketahui juga bahwa ketika ketiga itu seringkali eh, apa ya istilahnya meminta konsumsi lah gitu ya dari teman-teman himpunan ataupun DPM mungkin yang melakukan kegiatan gitu, apalagi jika kegiatannya di weekend. Kemudian, kenapa pada akhirnya kami anggarkan di RAPBO? Karena dirasa meskipun nominalnya terbilang kecil gitu ya, 15.000 dalam satu kali kegiatan, tapi untuk total keseluruhan
program kerja PSDO yang banyak ini tuh lama-lama terasa boncos gitu karena tidak ada anggaran yang mengcover bagian ini khususnya di konsumsi K3. Jadi meskipun kita mempunyai kas bidang, tetapi kalau misalkan eh, kas bidang ini digunakan untuk hal yang sebetulnya sudah pasti akan ada, contohnya konsumsi K3 ini, rasanya malah jadi gimana ya bilangnya? Tidak sesuai gitu loh. Karena kan sebetulnya pengadaan kas bidang ini tuh lebih ke untuk anggaran yang tidak terprediksi gitu ya, untuk program kerja yang anggarannya tidak terprediksi. Sedangkan untuk konsumsi K3 ini sebetulnya sudah terprediksi bahkan dari awal kepengurusan, ibaratnya seperti itu. Cuman kenapa mungkin baru dianggarkan sekarang? Karena dari tahun-tahun sebelumnya, periode-periode sebelumnya, penganggaran konsumsi K3 itu belum pernah teranggarkan gitu ya di PSDO sendiri. Dan saya pribadi baru mengetahui bahwa konsumsi K3 itu bisa dianggarkan itu ketika kapan ya? Saya lupa. Ketika pengesahan APBO atau kapan gitu waktu triwulan pertama kemarin, yaitu melihat dari bidang Hamaka ada menganggarkan itu. Saya baru mengetahui dan mungkin terhitung cukup terlambat gitu ya kalau misalkan mengajukan pada saat itu gitu. Maka dari itu eh, dari triwulan pertama sampai kemarin apa ya pelaksanaan program kerja itu bagian konsumsi K3 sepenuhnya kami bayar menggunakan kas bidang. Kenapa pada akhirnya di triwulan 2 ini hanya menganggarkan di proker upgrading dan refreshing saja karena meskipun ada terhitung 2 program kerja yang belum dilaksanakan yaitu PMB Solid dan Moska, akan tetapi untuk 2 program kerja itu proposalnya kan sudah di birokrasi. Jadi rasanya akan lebih sulit kalau misalkan harus birokrasi ulang gitu. Jadi kami akan memaksimalkan uang kas bidang saja untuk 2 program yang sudah di birokrasi proposalnya. Tapi kita ingin mengusahakan memaksimalkan untuk APRES ini agar bisa dianggarkan dari RAPBO gitu untuk konsumsi K3. Mungkin kurang lebih seperti itu untuk rasionalisasinya. Terima kasih. Baik, dilanjut dari Bendahara Umum, apakah ada tanggapan atas perubahan yang diajukan? Boleh langsung tektok aja ya, karena sekarang sesi pemaparan. Gitu. Jadi nggak usah menanyakan kesediaan dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Kalau pandangan dari saya sebetulnya sudah cukup tersampaikan juga gitu ya oleh Devi gitu terkait konsumsi K3 ini karena memang betul gitu. Karena si prokernya itu dilaksanakan pada hari weekend gitu. Jadi sudah terprediksi dan sudah pasti gitu dari K3 itu meminta konsumsi. Maka dianggarkanlah konsumsi K3 ini di proker upgrading dan refreshing. Dan kebetulan juga proker ini belum ada eh, pengajuan terkait dananya gitu ya. Jadi masih bisa dirubah di era PBO ini seperti itu. Cukup. Baik, terima kasih. Boleh dilanjut ke bidang selanjutnya yang mengajukan pengajuan kembali, dipersilakan. Baik, sebelumnya izin memaparkan untuk perubahan di RAPBO, APBO untuk KWU. Nah, di sini ada penghapusan anggaran biaya untuk Danus KMBK karena setelah adanya fiksasi bahwa kantin kejujuran itu tidak bisa dibuka lagi di lantai 7, maka dari itu anggaran untuk price tag dihapuskan. Sementara anggaran tersebut dialihkan untuk Danus KWU sebagai modal dana usaha untuk pembuatan merchandise. Seperti itu. Mungkin cukup eh, pemaparan dari KWU. Baik, mungkin untuk pandangannya ya kurang lebih sama gitu ya, karena eh, ada penyesuaian terkait kantin kejujurannya gitu, maka anggarannya dipindahkan ke Danas KWU seperti itu untuk merchandise. Sudah aman mungkin kalau dari saya dikembalikan ke press. Terima kasih.
Baik, dari bidang yang lain, apakah ada yang mengajukan kembali? Sudah cukup rasanya bidang PSDO dan KWU. Baik, terima kasih karena pemaparannya sudah selesai. Berikutnya akan masuk ke sesi tanya jawab. Karena tadi sudah ada mekanismenya ya, dari setiap fraksi itu dilaksanakan sebanyak 2 termin, satu terminnya 10 menit fleksibel. Maka dari itu saya bertanya kepada fraksi dari Komisi 1, apakah ada yang ingin ditanyakan? Dari Komisi 2, Komisi 3, Boleh Pres dari Komisi 2 barangkali. baik, dipersilakan. Ini untuk share screen-nya apakah boleh di-switch ke yang tadi ya? Ke yang mana ya? Oh, ininya. Oh, sorry, sorry. Iya, oke, terima kasih. Mungkin langsung saja ya Pres, izin menanggapi sekaligus mungkin bertanya barangkali pada section BPH yang tadi ada perubahan. Boleh tolong di-scroll kaitannya konsumsi K3. Itu dirinci kalau misalnya di situ ada 15.000 untuk konsumsi K3 dengan jumlah 2 bungkus. Nah, itu tuh gimana perinciannya? Soalnya mengingat RAPBO tahun lalu itu besarannya 10.000 dan konsumsi-konsumsi di proker lainnya juga 10.000. Kemudian rincian dari 15.000 itu bagaimana? Apakah dalam bentuk materinya konsumsinya dalam bentuk apa gitu sehingga jumlahnya juga beda. Mungkin itu Pres boleh. Baik, Boleh langsung eh, ditanggapi aja ya. baik, terima kasih Pres. Terima kasih kepada Meitas dari Komisi 2 gitu ya untuk pertanyaannya. Untuk anggaran 15.000 dengan kali 2 pieces ini, kenapa dianggarkan 2 pieces? Dikarenakan untuk proker apres sendiri terbagi menjadi 2 rangkaian gitu ya. Ada rangkaian upgrading dan ada rangkaian refreshingnya, yang mana kedua rangkaian ini tuh dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang berbeda, sehingga tempat yang akan kita gunakan itu terhitung 2 kali di booking, istilahnya seperti itu. Jadi kita menggunakan tempat 2 kali, sehingga pemberian konsumsinya pun terhitung 2 kali juga. Sehingga kemudian untuk rincian dari 15 ribunya itu berupa makanan berat untuk K3 dan juga air minum. Kenapa pada akhirnya berbeda dengan harga konsumsi misal untuk pemateri gitu ya? Karena untuk pemateri sendiri biasanya kami anggarkan dalam bentuk snack box kan, makanan basah yang dari dokter kue seperti itu. Kalau misalkan untuk K3 biasanya kami membeli eh, makanan berat berupa nasi gitu. Entah misalkan nantinya nasi uduk atau apapun, tapi biasanya berupa nasi seperti itu. Oh, oke oke. Jadi kenapa di sini yang pertama jumlahnya beda diksi buat kuantitasnya beda dan harganya beda karena yang dianggarkan tuh makanan berat berupa nasi. Oke, thank you Deb. Barangkali dari Komisi 2 cukup. Dikembalikan lagi ke Presidium. Baik, terima kasih. Selanjutnya dari Komisi 3, apakah ada? Lalu dari BPH, Badan Kominfo, Badan Aspirasi, Badan Legislasi.
Kembali lagi ke BPH, baik dipersilakan. Pres, tadi penjelasan dari Himanya udah selesai atau gimana, Pres? Maaf, Udah selesai semua udah selesai pemaparannya. semua. Sekarang sesi tanya jawab. Oke, oke. Mau sedikit bertanya perihal anggaran ini. Pertanyaan yang pertama, ini anggarannya itu emang pure nambah gitu ya, nambah atau ada anggaran lain yang dipres gitu. Kalau misalkan pure nambah, pertanyaannya apakah nambah dari IUK-nya, nambah dari dana turunannya, atau nambah dari danusnya? Seperti itu. Oke, baik. Mungkin dari saya dulu gitu ya untuk menjawab. Kalau dari bidang PSD sendiri, perubahan yang diajukan sepenuhnya murni hanya penambahan saja, tidak ada anggaran yang dipres. Untuk penambahan anggarannya diharapkan bisa dari Yuka gitu, tidak dari Danusan. Barangkali begitu. Oh, oke. Mungkin mau izin minta konfirmasi ke bendahara umumnya juga, sistem sumber pemasukan buat penambahannya itu seperti apa gitu, rinciannya apakah dari UK-nya, itu kan dari dikonfirmasinya dari UK-nya gitu ya. Barangkali dari POV bendahara umumnya seperti apa? Oke, baik Kang, izin menjawab. Untuk penambahan anggaran sendiri itu dari IUK, Kang. Seperti itu. Oh, oke, oke, siap, siap. Berarti, maaf ini mau nanya lagi. Berarti eh, dicairin dari sumber UK-nya, dari birokratnya itu gimana ya mekanismenya? Kalau kayak gini. Oke, sebetulnya Kang untuk IUK sendiri kan dicairinnya di akhir periode yaitu di bulan Desember gitu. Jadi untuk saat ini tuh keuangan dari Hima itu penggunaan dananya tuh baru dari dana turunan saja dan ya seperti itu Kang. Oh, oke, oke. Paling sebagai reminder aja barangkali ya dari saya, tolong untuk takutnya, ini kalau misalkan ada kemungkinan ya, kalau ada kemungkinan dana IUK ini tidak apa ya disebutnya tuh nggak sesuai dengan harapan kita, misalnya ini mah kalau ada kemungkinan ya gitu, kalau ada kemungkinan dana IUK yang diusulkan itu ternyata nggak mencukupi gitu ya sebagaimana yang kita rencanakan. Nah, kita udah punya peraturan keuangan yang mana sangat concern terhadap dana turunan ya, nanti boleh dibaca lagi, aku juga belum hafal detailnya, cuman ada mengatur ke dana turunan gitu ya, yang mana kalau misalkan berdampak ke sana, ini tuh terjadi defisit, dikhawatirkan terjadi defisit turunan ke periode selanjutnya gitu, dan juga ya dinilainya gitu ya secara alur keuangan tuh itu kurang baik gitu. Nah ini mungkin nanti ditinjau lagi sama bendaharanya sebagai antisipasi barangkali nanti ditambalnya gitu ya, ini mah pahit-pahitnya dari birokratnya itu nggak sesuai dengan harapan kita si UK-nya, itu bisa nanti ditambalnya itu oleh sumber yang lain juga gitu. Ini mah bisi weh gitunya. Itu sih paling dari saya mah ya. Sisanya di ke presidium. Mungkin ada tanggapan dulu dari bendaharanya. Oke, baik Kang, terima kasih remindernya. Mungkin untuk dana turunan kan di selanjutnya itu tidak boleh kurang ya Kang untuk di peraturan keuangan gitu. Jadi harus sesuai dengan dana turunan dari periode sebelumnya gitu. Betul sekali dan terima kasih atas remindernya. Tapi eh, alhamdulillah kan sebentar dari pemasukan RAPBO juga selain dari IUK itu ada dari selain dari IUK dan dana turunan itu ada dari dana usaha gitu dan
penyesuaian juga gitu tadi dari danusnya itu ada penambahan nominal gitu ya. Jadi kemungkinan untuk keuntungannya juga bertambah seperti itu. Lalu untuk kepastian gitu ya terkait nominal dari IUK-nya ini kan menyamakan dari tahun sebelumnya dan semoga gitu insya Allah lebih dari ini gitu. Jadi semoga aman gitu. Tapi ya terima kasih atas remindernya Kang. Akan ditinjau kembali mungkin ya nanti. Terima kasih. Oke, terima kasih. Karena melihat ini juga ya, melihat naon teh sekecil apapun uang yang pertama, yang kedua kondisi ekonomi kampus juga ya gitu ya. Ya jadi ya barangkali gitu bisa ya. Ya begitu Pres dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya tanya kepada Komisi 3, apakah ada yang ingin ditanyakan? Dari Komisi 1 atau dari BURT, Badan Kominfo, Badan Aspirasi, Badan Legislasi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya tanyakan kembali kepada Komisi 3, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, mungkin kalau dari BPH udah cukup barangkali ya, barangkali AKD, AKD lagi ya, betul ya AKD ya, alat kelengkapan dewan atau badan dan komisi yang lain. Kalau misalkan nggak ada, boleh konfirmasi. Kalau misalkan minta waktu sebentar gitu ya buat diskusi dulu, barangkali ya bisa mau diskusi dulu gitu. Juga boleh gitu ya, atau kalau ada pertanyaan langsung tanyakan ya. Baik, terima kasih banyak atas remindernya dari BPH DPM. Barusan ada yang raise hand dari Komisi 3. Teh Agami, dipersilakan. Sebelumnya suara aku kedengeran nggak ya? Kedengaran. Izin bertanya kepada KWU, kan ada dana yang dialihkan ya dari yang price tag ke Danus KWU. Nah, apakah si apa ya, kan waktu di itu tuh KWU itu tuh dari 500.000 itu tuh akan menjanjikan mengcover beberapa persen dari APBO Hima. Nah, apakah dengan penambahan dari 50.000 ini tuh akan ada penambahan juga untuk nah, apakah dengan adanya tambahan uang ini tuh si pengcoveran dana APBO Hima juga akan ditambah lagi oleh KPU atau bagaimana? Makasih. Apakah dapat dipahami? Oke, dapat dipahami, Gami. Oke, sebelumnya izin menjawab ya. Iya benar, jadi nanti akan ditambahkan karena memang perjanjiannya itu adalah setengah dari modal itu akan diberikan ke bendahara umum gitu. Jadi kalau misalkan memang benar disahkan menjadi 550.000, maka dari KWU akan jadinya itu ngasih ke bendumnya dari Danus KWU itu ada 275.000 gitu. Sama ya. Oke. Heeh. Sejawab dulu aja. Baik. Dijawab dulu aja. Masih ada yang mau ditanyain nggak ya? Mau. Terus kalau misalnya dengan adanya penambahan 50.000 ini, rencananya mau dialokasikan ke produk apa gitu?
Untuk sampai saat ini karena memang si produk merchandise sendiri itu memang sudah ada penambahan macam produk, ada 2 produk gitu ya, ada 2 produk baru. Jadi mungkin 50.000 ini itu akan dianggarkannya ke barang-barang restock gitu. Jadi untuk barang-barang yang harus Oke, maka Baik dari Komisi 3, apakah ada yang mau ditanyakan kembali atau sudah cukup? cukup. Baik, terima kasih. Dari rekan-rekan yang lain dari Komisi 1, apakah ada yang mau ditanyakan? Boleh dipersilakan kepada Teh Jenny untuk on mic. Oke, baik. Terima kasih, Pres. Izin bertanya kepada KWU. Em, alokasi dananya itu kan dari price tag yang awalnya untuk konten kejujuran. Bolehkah dijelaskan kenapa konten kejujurannya itu gak akan berjalan gitu? Terima kasih. Oke, baik. Nah, jadi kenapa konten kejujurannya tidak akan berjalan? Karena itu juga ada himbauan dari fakultasnya sendiri bahwa tidak boleh adanya lagi konten kejujuran eh, di setiap lantai di fakultas gitu. Jadinya mau tidak mau memang tidak ada lagi gitu kanjurnya di lantai 7. Tapi dari kami itu sudah ada kayak ada teknis baru gitu untuk Danus KMBK sendiri dan tidak lagi menggunakan kantin kejujuran. Seperti itu. Apakah menjawab? Oke, baik menjawab. Nah, kalau tidak melalui kantin kejujuran, rencananya akan gimana mekanismenya? Oke, karena tidak melalui kantin kejujuran lagi, maka Danus KMBK itu teknisnya kemarin itu ada dari KWU tuh memberikan 2 teknis. Yang pertama itu hanya eh, KMBK yang ingin mempromosikan gitu ya dagangannya di KWU, maka dari kami bisa membantu untuk mempromosikannya. Jadi mempromosikannya itu bisa dari IG Gerobak KMBK dan juga dari Hima BK gitu. Nah, mekanisme yang kedua itu ada promosi besertakan dari kami itu akan membantu menjual produk dititipkan oleh yang dititipkan oleh si penitipnya itu. Dan mekanismenya untuk yang kita yang jualan itu tuh ada di minggu kedua dan minggu keempat setiap bulan seperti itu. Minggu kedua dan minggu keempat. Nah, itu tuh jualannya 1 hari kah atau 1 pekan full gitu secara offline atau secara online gimana? Boleh dijelasin lebih lanjut gak? Hehe. Iya boleh. Nah jadi itu hanya 1 hari gitu dalam 1 pekan itu karena memang dari kami teknisnya itu adalah berupa pre-order gitu. Jadi hanya 1 hari gitu. Untuk masa open PO-nya itu mungkin bisa ada rentang waktunya sekitar 3 hari atau 4 hari. Lalu di hari kelimanya itu bisa langsung dikasihkan barangnya ke si pembelinya gitu. Oh, sistemnya pre-order. Oke, oke, baik. Dari saya mungkin cukup. Mungkin dari teman-teman badan legislasi yang lain, apakah ada tambahan? Kalau misalkan tidak ada tambahan, boleh bilang cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan-rekan Badan Legislasi. Dari rekan-rekan yang lain, apakah ada yang mau ditanyakan? Dari Komisi 1, Komisi 2, Komisi 3, lalu Bakominfo, BURT, BASPI, atau dari yang lain dipersilakan. Dari BPH. Saya tanyakan sekali lagi.
lagi dari rekan-rekan yang lain, apakah ada yang mau ditanyakan? Dari BPH, Bakominfo, BURT, Badan Legislasi, Badan Aspirasi, Komisi 1, Komisi 2, Komisi 3. Apabila baik, apabila cukup boleh reaction atau boleh di kolom chat juga. Baik, dikarenakan tidak ada yang mau ditanyakan lagi dan seluruh penyesuaian RAPBO Hima BK juga sudah selesai dipaparkan, maka selanjutnya akan ada pandangan umum terlebih dahulu. Saya persilakan kepada Bendahara Umum Hima BK atau dari Ketua Hima dipersilakan untuk menyampaikan pandangan umumnya. Oke, baik. Terima kasih, Pres, atas waktunya untuk memberikan pandangan. Mungkin dari saya dulu selaku Bendahara Umum. Mungkin ingin mengucapkan terima kasih gitu ya atas forum yang telah disediakan untuk penyesuaian kembali terkait anggaran RAPBO ini. Semoga anggaran yang akan disesuaikan ini bisa digunakan dengan baik eh, dan mungkin bisa di ACC gitu ya untuk anggarannya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada semuanya. Mungkin cukup dari aku, dilanjut oleh Susi. Baik, terima kasih banyak. Selanjutnya, untuk pandangan umum dari salah satu ketua komisi yang bidangnya itu ada perubahan kembali, boleh disampaikan ya pandangan umumnya. Dari Komisi 1, barangkali, atau Komisi 2. Bagaimana Ketua Komisi 2 atau Komisi 3, atau barangkali diwakilkan oleh BPH DPM, dipersilakan. Oke, diwakili oleh saya aja ya. Pres, aman nggak Pres? Iya, aman, boleh. Persilakan. Oke, terima kasih kepada teman-teman fraksi-fraksi Himpunan Fraksi DPM, eh, kepada bidang-bidang yang telah mengajukan
perubahan dan mentransparansikannya. Dari saya pribadi mewakili lain tentunya cukup paham ya dengan kondisi perubahan yang terjadi. Terlebih sudah ada diskusi dari jauh-jauh hari juga ya, terutama yang soal KWU. Sangat diwajarkan ya perubahan yang terjadi ini. Kenapa? Ya karena demi kesuksesan proker juga ya. Selagi masih bisa kita akali tapi tidak merusak ketentuan yang ada, ya kita usahakan saja gitu ya. Begitupun dengan tadi ya PSDO, kita juga masih bisa mengusahakan untuk merubah anggaran selagi memang masih memungkinkan dan sudah dikonfirmasi ya tadi oleh Bendahara Umum bahwa sekecil apapun tentunya mesti ditinjau kembali juga, karena ini bukan dana dari kita ya, dari IUK, tapi mungkin yang perlu kita waspadai sekarang ya perihal IUK ini mah hanya dari hipotesis aku aja gitu ya, bahwa sekarang kan sudah ada Gema Jabar gitu. Mahasiswa Gema Jabar itu digaji dan dananya itu kan dari Probidik. Probidik itu apa? Iya, singkatnya mah kepanitiaan dari kampus dan dari Jabar gitu. Nah ini kenapa tadi aku nanya soal itu? Karena khawatir aja gitu ya. Si anggaran gaji buat mahasiswa teh ada sedikitnya ngambil dari jatah IUK Ormawa isi. Ini mah baru dugaan aku aja gitu. Tapi so far belum ada kajian apa-apa ya dari BEM, Kemah maupun BEM Rema gitu. Jadi ya kita cukup waspada dulu aja terhadap hal ini, mengingat Gema ini merembet kemana-mana gitu ya asetnya si permasalahannya. Terus harapannya teman semuanya perihal anggaran ini mohon untuk tetap dijaga ya, karena ini adalah amanah. RPBO itu amanah ya. Bahkan sejak kerak-kerak kemarin diskusi tentang RPBO ini sudah menjadi amanah, dan amanah tersebut dibungkus kembali dengan forum yang lebih tinggi ya, yakni RDP. Maka tolong jaga baik-baik amanah ini, jangan sampai tidak diindahkan gitu ya. Untuk selebihnya boleh dikembalikan lagi kepada Presidium. Terima kasih atas perhatiannya. BH DPM. Selanjutnya ada pandangan umum terakhir dari Badan Aspirasi sebagai penyelenggara RDP, dipersilakan. Baik, saya mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya dalam RDP ini, terkhususnya untuk RDP anggaran yang menjadi sangat esensial gitu, mengingat berhubungan dengan dua fungsi DPM, yakni fungsi aspirasi dan juga fungsi anggaran. Harapannya forum ini bisa lebih diindahkan lagi sampai akhir periode. Dan terima kasih sekali lagi kepada setiap fraksi yang ada dalam RDP ini. Cukup. Baik, terima kasih banyak atas prakata yang sudah diberikan oleh Bendahara Umum Hima dan dari DPMBK. Sebelum menutup kegiatan RDP peninjauan kembali RAPBO Hima BK 2026 pada siang hari ini, kepada rekan-rekan dulu sesi dokumentasi.
Oke, dari teman-teman yang lain ada yang mau on cam lagi nggak ya? Kalau enggak mau aku SS. Oke, mungkin cukup aku SS ya. Itu sampai 3. Slide 1 dulu. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi boleh? 1, 2, 3. Oke, slide 2 nggak ada yang on cam. Slide 3 juga nggak ada. Ya, terima kasih teman-teman sebelumnya. Jangan dulu live ya karena akan ada pleno dulu. Saya juga di sini izin menutup dengan ini. Saya Yola Levi Ananda dengan NIM 2400042 menutup rapat dengar pendapat peninjauan kembali RAPBO Himabika 2026 dengan 3 kali ketukan palu. Selanjutnya teman-teman jangan dulu live karena ada pleno pengesahan SK APBO-nya. Boleh mungkin di share screen dulu dari Badan Aspirasi. Baik, saya Yola Levi Ananda dengan NIM 2400042 membuka sidang pleno ke-12 eh, dengan agenda penetapan dengan agenda pembacaan surat keputusan pencapaian peninjauan kembali APBO Hima BK tahun 2026. Surat keputusan nomor 29 garis miring SK strip bersama garis miring DPM titik BK titik VIP titik UPI garis miring 8 tahun 2026 lampiran menyesuaikan tentang penetapan peninjauan kembali anggaran pendapatan dan belanja organisasi himpunan mahasiswa bimbingan dan konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia periode 2026 dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa Dewan Perwakilan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia periode 2026 setelah menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan menetapkan hasil peninjauan kembali rancangan anggaran pendapatan dan belanja organisasi Hima BKV tahun 2026
ditetapkan di Zoom meeting pada tanggal 2 Agustus tahun 2026 pukul 14.13 waktu Indonesia Barat. Atas nama Ketua DPM BKFIP UI, Ketua Badan Aspirasi, Yola Levi Ananda dengan NIM 2402 menandatangani. Ketua Hima BKFIP UI, Susilawati dengan NIM 24026636 menandatangani. Jadi karena tanda tangan sudah dibubuhkan, dengan ini SK saya sahkan. Terima kasih teman-teman semuanya karena sudah hadir di RDP dan di pleno pengesahan SK hari ini. Semoga apa yang sudah ditetapkan itu bisa sesuai ya ke depannya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Dengan ini saya Lalevi Ananda dengan NIM 240042 menutup sidang pleno 12 dengan 3 kali ketukan palu. Terima kasih teman-teman. Recording stopped.